Halo teman-teman, boleh kita mulai? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya, udah kelihatan tayangan saya? Sudah, Ibu. Baik, kita lanjut ya. Baik, ini sebagai pengantar saja, saya rasa ini sangat mendasar karena bagaimana kita memahami kehidupan profesi keperawatan ini gitu ya. Apa sih yang kita lihat? Oke, ya. Kalau kita lihat ini, saya rasa kita semua paham bahwa rumah sakit itu pasti juga mengacu kepada undang-undang negara kita, berasaskan pada Pancasila, kemudian mengemban nilai-nilai luhur, ada kemanusiaan, ada etika, ada profesionalitas, manfaat, keadilan, gitu ya, persamaan hak, anti diskriminasi, perlindungan, pemerataan, keselamatan pasien, dan juga fungsi sosial. Ini banyak sekali, dan kalau kita lebih dalam, ini luar biasa pekerjaan kita ya, kan kita kaitannya sama manusia. Kemudian kalau lihat di undang-undangnya, di sini undang-undang kita nomor 17, undang-undang terbaru ya, ketentuan umum, dikatakan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan yang baik tentu saja, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini kita garis bawahin, kemudian sikap profesionalnya itu juga seperti apa, pengetahuannya bagaimana, keterampilan skillnya itu seperti apa. Yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kalau kita bicara tentang profesional, jangan lupa kita lihat 3 dimensi penting: kompetensi intelektualnya, interpersonalnya, dan teknikalnya, gitu ya, pengetahuannya, komunikasinya, kemudian juga tentang keterampilannya. Kemudian kalau berikutnya lagi kita lihat pada ayat 1 dan 2, struktur organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas unsur ada pimpinan, ada unsur pelayanan medis, ada unsur keperawatan, ada penunjang medis dan non medis, unsur pelaksana administratif, dan unsur operasional. Kemudian berikutnya lagi dikatakan unsur pimpinan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabat oleh tenaga medis boleh, tenaga kesehatan boleh, atau tenaga profesional. Profesional, ingat 3 dimensi penting tadi, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit. Oleh karena itu, pendidikan program-program administrasi rumah sakit kayaknya marak banget ya. Kemudian berikutnya lagi, kalau kita lihat tentang SDM-nya di pasal 197, kita tahu bahwa tadi kita sudah sampaikan ada tenaga medis, ada tenaga kesehatan, tenaga penunjang. Tenaga keperawatan merupakan salah satu dari tenaga kesehatan. Jadi istilah sekarang paramedis itu dibuang, nggak ada lagi paramedis ya. Jadi kita mengacunya kepada ini. Kemudian ayat 3, tenaga keperawatan itu ada 2 kelompok, ada perawat vokasi dan juga ada perawat profesi. Kalau kita bicara vokasi itu yang lulusan D3-nya, kalau kita lihat profesi itu yang mulai nurse ya. Nurse ya, nurse itu artinya bukan hanya eskep, eskep tapi tidak pakai nurse. Nah itu bukan ya, maksudnya nurse itu ya profesi. Kemudian kalau kita lihat bahwa apa saja sih pekerjaan di rumah sakit yang mempengaruhi perawat, saya rasa bukan hanya perawat, nih semuanya kita juga terpengaruh ya, pada dimensi fisik, ada dimensi psikologis, ada dimensi sosial, ada dimensi kekuasaan, ada kulturalnya. Apa sih kalau yang dimensi fisik, spesialisasi pekerjaan. Kemudian masalah psikologis, apa sih emang ini menjadi masalah banget, apalagi kalau di dunia keperawatan gitu kan, terutama tentang pekerjaan shift. Shift itu shift malam itu terlalu panjang meninggalkan rumah ya, terlalu panjang, padahal rata-rata atau mayoritas perawat itu perempuan, sehingga ada hal-hal khusus yang bisa memicu eh, keseimbangan psikologisnya. Kemudian ada dimensi sosial, kita ada kelompok kerja, ada tim,
Ada tim apa? Ada tim operasi, ada tim mutu, kemudian ada tim apa lagi, tim apa lagi. Tapi di dunia perumah sakitan, pekerjaan tim itu menjadi suatu fondasi yang kokoh untuk berlangsungnya penguatan kualitas. Kemudian juga permasalahan dengan kekuasaan atau supervisi. Supervisi itu apa sih? Perlu nggak sih disupervisi orang kerja? Nah, itu silahkan aja teman-teman pada mata kuliah STM kalau nggak salah. Kemudian kulturalnya, ini jadwal kerja tadi kita sudah, kemudian pengorganisasian oleh profesional ini juga kita bergabung dalam satu kelompok kerja di mana profesinya sangat apa ya, sangat bermacam-macam, tetapi yang kita hadapi satu pasien. Jadi pasien satu bisa ditangani oleh berbagai macam profesi. Nah, itu berarti perlu koordinasi yang luar biasa. Oleh karena itu pekerjaan perawat menjadi berat karena dia tunggu rumah terutama dirawat inap. Kemudian siapa sih yang mau nemuin pasiennya? Oh, dokter mau visit. Nah, dokter visit jam berapa sih? Teratur nggak sih visitnya? Ada nggak sih karena permasalahan visit itu menjadi pasiennya marah dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan farmasinya? Bagaimana dengan gizinya? Ada nggak kesalahan gizi tapi perawatnya terimbas? Bagaimana sih pembatasan antara pekerjaan gizi sama perawatnya? Kemudian ketika pasien pulang, siapa sih yang edukasi gizi? Siapa sih yang edukasi tentang obat? Dan sebagainya. Nah, itu menjadi suatu permasalahan tersendiri ketika kita bicara tentang kolaborasi. Bagaimana dengan tenaga di rumah sakit? Nah, ini kalau menurut PPNI 2010, ranah utama kompetensi perawat itu ada praktek profesional, etis, legal, dan peka budaya. Profesional tadi kita sudah sampaikan ada 3 dimensi penting. Kemudian permasalahan etis dan legal itu juga sangat penting karena sangat batasnya itu sangat tipis. Peka budaya, bagaimana si perawat itu bisa memberikan kesan kepada kepada pasiennya bahwa dia itu peduli dengan berbagai macam budaya yang berbeda. Nah, ini yang sangat berat nih. Kalau saya orang Jawa misalnya, kemudian gimana caranya supaya saya itu peka kepada budaya-budaya teman-teman dari suku lain. Padahal di Indonesia banyak sekali suku dan banyak sekali bahasa. Dan ada juga pasien-pasien kita yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, terpaksalah kita menggunakan penerjemah, misalnya seperti itu. Kemudian pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan, bagaimana sih asuhan keperawatannya harus menggunakan apa sih gitu ya. Kemudian juga pengembangan profesional. Pengembangan profesional perawat itu harus mendapatkan pelatihan berapa jam sih per tahun? Apa saja sih yang akan diberikan latihannya? Kemudian kita lihat nih masih praktek profesional etis legal budaya bertanggung jawab terhadap praktek profesional. Perawat berarti akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya sebagai perawat. Dokter mempertanggungjawabkan pekerjaannya sebagai dokter dan sebagainya. Masing-masing kita punya tanggung jawab di mana kita mengemban peran dan fungsi kita. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika perawat itu mendapatkan tugas limpah? Gitu ya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Bertanggung gugat gitu. Nanti kita bahas di etik dan legal. Kemudian juga melaksanakan praktek secara legal. Saya sebagai perawat level berapa? Dan siapa yang menentukan saya boleh masuk di ICU. Kemudian kalau dari ICU, boleh nggak rotasi ke CVCU? Boleh nggak rotasi ke NICU? Dan sebagainya. Nah, itu siapa yang akan menentukan itu? Kompetensi apa saja yang dianggap tanda petik setara dengan level-level itu. Kemudian kalau yang boleh masuk ke IGD itu PK berapa sih? Nah, itu ada syaratnya sendiri. Kemudian melaksanakan praktek keperawatan berdasarkan kode etik. Setiap perawat pasti punya kode etik, bukunya kecil, dan itu selalu di pendidikan tinggi ketika dia melepas, sudah selesai, dikasih satu buku kode etik kepada masing-masing, dan itu akan diterapkan di tempat prakteknya. Nah, kita akan bicara lagi ini sampai di mana sih perawat saya? Pernah nggak kita melihat bagaimana pola pikir perawat kita? Sampai di mana sih pengetahuan dia? Sampai di mana sih interpersonal skill-nya?
technical skill-nya pernah nggak kita menguji ini semuanya? Sehingga kita tahu nih bahwa perawat kita teknikalnya kurang ini. Kemudian komunikasi itu sudah menjadi rahasia umum di seluruh Indonesia bahwa di dunia perumah sakitan komunikasi ini menjadi sangat permasalahan. Baik itu teman-teman dokter, baik itu manajemen dan sebagainya, komunikasi menjadi permasalahan. Apakah komunikasi itu verbal atau non verbal? Itu ya, apalagi sekarang digital. Nah, itu menjadi sangat penting. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini tadi kita sudah sampaikan bahwa tidak eh, bukannya tidak mungkin perawat, dokter, farmasi itu bekerja di dalam suatu tim dan di mana itu ada pekerjaan yang tumpang tindih. Nih, kalau kita baca di sebelahnya, bagi berbagai jenis dan jenjang tingkat perawatan maupun dengan profesi kesehatan lainnya merupakan hal yang sering dan sulit untuk dihindari dalam praktek, terutama terjadi dalam keadaan darurat maupun karena keterbatasan tenaga di daerah terpencil. Perawat melakukan pekerjaan dokter ada nggak? Ada. Karena suatu tadi sampaikan keterbatasan. Tetapi itu ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya di mana? Yang penting regulasinya. Regulasinya berarti kita semua harus paham tentang undang-undang kesehatan. Kemudian perawat bisa nggak sih ngasih obat? Boleh, tetapi obat-obat apa saja yang boleh? Dan sebagainya itu semua ada aturan main. Dan harus dilindungi. Gitu kan? Kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa melihat eh, ada apa namanya ini langkah-langkah manajemen, ada planning, ada organizing, ada updating, ada controlling dan evaluasi. Kemudian apa aja yang dikelola? Ada man, money, material, method, mechanical dan marketnya. Kemudian ini untuk apa sih? Supaya tujuannya tercapai atau goalnya tercapai. Nah, pertanyaannya kita bisa melihat di rumah sakit kita masing-masing, apakah sudah dikelola dengan baik tentang farmasinya, tentang dokternya, tentang perawatnya, tentang gizinya, dan penunjang lain. Ini jangan lupa bahwa ternyata ada hal-hal penting di sini, misalnya housekeeping-nya, kemudian tentang linennya, apakah linen kita itu tersentralisasi atau desentralisasi? Apa keuntungannya kalau linen tadi tersentralisasi? Kemudian IPSRS-nya terjamah nggak dengan manajemen kita? CSSD-nya bagaimana? IT-nya bagaimana, limbahnya bagaimana. Nah, ini masing-masing punya peran dan fungsi sendiri-sendiri dan apakah kita sudah kelola dengan baik. Nah, permasalahannya di sini di dunia perumah sakitan. Nah, ilmu-ilmu inilah yang seharusnya menjadi fondasi yang kuat untuk kita semua. Kemudian kalau kita lihat di sini keperawatan tadi sudah disampaikan bahwa jumlah mayoritas terbanyak di rumah sakit, paling dekat dengan pasien, kemudian berada di situ selama 24 jam penuh, tentu saja teman-teman menitipkan pasien Anda ke perawat. Habis operasi, kemana larinya? Kalau bukan ke rawat inap, misalnya seperti itu. Nah, percayakah kita kepada kemampuan mereka? Kemudian keadilan. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Kadang-kadang etika itu tersingkir karena adanya bisnis atau orientasi rumah sakit yang sudah mengarah ke arah sana. Apa sih perbedaannya pasien di VIP dan juga pasien di kelas 3? Harusnya perlakuan sama, tetapi fasilitas dan sarana biasanya yang berbeda. Tapi kadang-kadang kita tidak sengaja bahwa perilaku kita dalam memperlakukan mereka juga beda gitu. Kemudian kenyamanan. Apakah perlu rumah sakit menjual kenyamanan? Iya. Dan itu PR kita bersama. Semua tenaga yang bekerja di rumah sakit, bagaimana kita memberikan memberikan lingkungan yang mencerminkan welcome. Welcome kepada siapa? Kepada pasien, kepada petugas, dan juga pada manajemen. Kita bagaimana kalahnya dengan negara luar? Kita kalah dengan Thailand, kita kalah dengan Singapura, bahkan dengan Malaysia pun kita kalah. Karena kita mengesampingkan kenyamanan. Kemudian apakah ada kaitannya juga dengan security? Ada. Dengan tanaman? Ada. Perawat itu kaitannya dengan keamanan apa? Dengan tanaman apa? Yang sederhana sekali. Boleh nggak di ICU orang mengirim bunga?
sebagai tanda keprihatinan. Bunga apa saja sih yang boleh di dalam ruangan? Nah, itu pun seharusnya perawat bisa memahami ini. Kemudian kalau teman-teman baca dari Dimension of Caring dari Davi, di situ dikatakan ada 8 faktor kepedulian untuk pasien sebagai pusat layanan. Apa itu isinya? Ada pemecahan masalah yang saling menguntungkan, ada jaminan penuh perhatian, ada menghormati manusia, ada cara membesarkan hati, ada apresiasi makna yang unik, penyembuhan melalui lingkungan, kebutuhan afiliasi, dan juga kebutuhan dasar manusia. Saya garis bawahi kebutuhan dasar manusia. Nah, apakah 8 faktor ini akan mencerminkan lingkungan yang welcome? Nah, ini larinya teman-teman ke arah mata kuliahnya Ibu Grace di Hospitality and Hospital. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hospitality industry, itu ada 3 hal penting. Ada public hospitality, ada personal hospitality, dan ada therapeutic hospitality. Public hospitality, interaksi sehari-hari di lingkungan pelayanan rumah sakit dan pelayanan umum di luar pelayanan rumah sakit seperti bagian pendaftaran, customer service, informasi, kantin, dan juga kafetaria, serta minimarket kalau ada. Kemudian kalau yang personal hospitality, itu interaksi interpersonal dengan tenaga kesehatan, misalnya dengan diskusi dan bertukar pikiran. Di rumah sakit, personal hospitality wajib dimiliki oleh tenaga kesehatan, terutama dokter dan perawat, karena mempunyai waktu kontak yang lebih lama bersama pasien dan interaksinya begitu intens dan juga emosional. Dalam rangka menurunkan rasa terpisah dan kesendirian maupun terkucilkan kalau kita bicara tentang therapeutic hospitality. Kemudian Pak Teni mengatakan bahwa dengan mempraktekkan therapeutic hospitality dalam praktek sehari-hari, kepuasan pasien akan meningkat dan kesembuhan pasien akan lebih cepat. Pernah nggak kita masuk ke sebuah rumah sakit, kita langsung percaya karena kita melihat security-nya begitu ramah, kemudian kita tanya di admisinya ramah, kemudian kita lihat perawat dokternya juga memberikan kesan yang mari silahkan selamat datang. Pernah nggak lihat seperti itu? Di kita di Indonesia sudah gitu belum? Itu pertanyaannya. Makanya kalah kita dengan negara orang. Kemudian kalau kita lihat lagi masih di undang-undang, tenaga medis dan tenaga kesehatan bertanggung jawab secara moral. Karena apa? Mereka mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi kita masing-masing, kemudian mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau ini dari Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2014, memang sih ini dikatakan nggak berlaku, tetapi poin-poin ini menjadi masih penting, masih relevan, karena ini menyampaikan apa itu keperawatan, apa itu perawat, apa itu pelayanan keperawatan, apa itu praktek keperawatan, dan apa itu yang namanya asuhan keperawatan. Jadi ini mengandung unsur-unsur pengertian dan sebagainya. Silahkan dibaca. Ada beberapa teori penting yang di sini yang perlu diketahui dalam manajemen keperawatan. Ada yang namanya teori terkait keperawatan, ada paradigma keperawatan, dan ada yang namanya model konsep di dalam keperawatan. Kalau kita bicara tentang teori yang saya rasa relevan, itu teman-teman boleh baca di Swansburg 1990. Ada 9 teori penting di sini. Ada static structure, ada moving level, sampai ke kinetic societal level. Apa sih static structure? Keperawatan merupakan disiplin ilmu yang semua anggotanya tenaga keperawatan dari berbagai tingkat jenjang pendidikan. Tadi kita sudah sampaikan ada 2, yaitu dari vokasi dan ada profesi. Kemudian dalam organisasi pasti ada atasan dan pasti ada anak buah. Kemudian pasti punya pasien atau klien dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Proses keperawatan adalah proses ilmiah
yang digunakan oleh perawat dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian moving level, di sini manajer keperawatan harus meningkatkan ilmu dan keterampilan dalam mengelola keperawatan, terutama terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan evaluasi. Kemudian fungsi manajer keperawatan itu apa? Di sini disampaikan mengelola tenaga keperawatan, juga suplai peralatan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan klinik staf untuk meningkatkan asuhan keperawatan. Nah, sekarang pimpinannya seperti apa? Care nggak pada pengembangan keterampilan anak buahnya? Kemudian di sini disampaikan juga bahwa ada dua hal penting, ada nursing management dan ada nursing proses, di mana dua-duanya ini akan mempengaruhi nursing care of kliennya. Jadi kalau manajemen keperawatannya bagus, proses keperawatannya tidak bagus, asuhan keperawatannya juga kurang optimal. Sebaliknya begitu. Dan yang harusnya adalah dua-duanya bagus. Manajemen keperawatan bagus, proses keperawatan bagus, asuhan keperawatannya juga akan lebih optimal. Berikutnya lagi, manajer keperawatan harus dapat memelihara dan meningkatkan suasana kerja yang baik. Berarti tadi menciptakan lingkungan seperti apa yang kondusif, lingkungan seperti apa yang terapeutik, seperti itu. Kemudian mudah mendapatkan informasi dengan interpretasi yang sama. Berarti di sini ada keterbukaan dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa komunikasi di dunia perumahsakitan kita masih menjadi suatu permasalahan. Kemudian berikutnya lagi, manajer keperawatan harus dapat melakukan supervisi dengan baik. Kalau supervisinya baik, semoga saja armadanya itu bisa tetap survive dan berkembang. Kemudian beradaptasi sesuai dengan tuntutan lingkungan dan juga iptek kesehatan. Tuntutan lingkungannya apa sih? Nah, berarti kembali lagi, environment-nya bagaimana, kemudian pandangan orang-orang bagaimana, kemudian rumah sakit kita punya kompetitor enggak, rumah sakit saya unggulannya apa, rumah sakit mereka unggulannya apa, dan sebagainya. Dan ini teman-teman nanti mempelajarinya di residensi kalau nggak salah ya. Residensi, makanya sebaiknya ketika residensi itu melakukannya di luar rumah sakit sendiri ya. Jangan di rumah sakit sendiri, sebaiknya di luar rumah sakit supaya kita bisa melihat rumah sakit lain dan bisa diterapkan di rumah sakit kita masing-masing. Jadi ada kaitannya antara tempat residensi dan juga tempat penelitian. Kemudian berikutnya lagi, salah satu bagian dari manajemen keperawatan adalah SDM yang melakukan asuhan keperawatan pada klien. Berarti kemampuan dan pengetahuan manajer keperawatan sangat berpengaruh. Bagaimana dia meningkatkan kemampuan SDM-nya, bagaimana dia melakukan supervisinya, bagaimana pengembangannya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya lagi peningkatan mobilitas dan juga pengukuran norma perilaku dan organisasi. Di sini manajer keperawatan harus dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan bisnis dan industri rumah sakit agar asuhan keperawatan selalu sesuai dengan tuntutan. Tadi sudah sampaikan tentang bagaimana kita bisa berbisnis karena ada persaingan antar rumah sakit, gitu kan? Bagaimana kita bisa memberikan magnetic hospital, bagaimana orang-orang tertarik kepada rumah sakit kita sehingga mereka masuk gitu ke menjadi pelanggan di rumah sakit kita. Kemudian dapat menerapkan ilmu-ilmu dasar manajemen dan juga praktek keperawatan tentu saja sesuai dengan tuntutan teorinya. Manajer keperawatan harus dapat mengembangkan stafnya sehingga mereka menyadari, artinya anak buahnya, bagaimana memanusiakan manusia. Itu kan artinya salah satu tuntutannya adalah bagaimana anak buahnya tadi menyadari atau termotivasi bahwa dia perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan pelayanannya. Kemudian berikutnya lagi, kita semua tahu bahwa manajer keperawatan merupakan jabatan yang sangat berat
karena mempunyai tanggung jawab mengelola SDM terbesar di rumah sakit dan harus dapat menciptakan pola komunikasi yang efektif. Nah, ini disampaikan bagaimana pola komunikasi efektif, bagaimana komunikasi terapeutik, bagaimana komunikasi negosiasi dan sebagainya. Itu banyak sekali yang harus dicermati karena dia tunggu rumah 24 jam di rumah sakit. Permasalahan-permasalahan konflik-konflik itu perlu suatu komunikasi negosiasi yang lumayan tinggi. Kemudian manajer keperawatan, PR-nya tidak hanya di rumah sakit saja, tetapi juga sampai rumah dia akan mencari pertanyaan atau permasalahan yang belum terjawab. Dan di sini biasanya dia harus membuka buku tentang teori-teori. Salah satunya yang banyak digunakan adalah teori sistem. Ada input, ada proses, ada output. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang paradigma keperawatan, itu bagaimana sih perawat itu memandang manusia? Perawat memandang manusia bahwa manusia itu sebagai penerima asuhan dan terdiri dari individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Manusia terdiri dari biopsikososio-spiritual yang komprehensif dan unik, mandiri, dinamis, dan rasional. Bagaimana menerapkan asuhan keperawatan? Bagaimana sih perawat tadi bisa memandang manusia secara komprehensif? Dia punya ilmunya enggak? Apa sih bio? Banyak sekali. Apakah dia juga belajar tentang biologi? Apakah dia juga belajar tentang biokimia, anatomi, fisiologi, dan sebagainya? Ternyata mereka harus belajar. Kemudian kalau untuk ke pasien pendekatannya supaya peka budaya, apa yang dilakukan? Dia juga belajar tentang psikologi, dia belajar tentang sosiologi, dia belajar tentang antropologi, gitu ya. Jadi semakin banyak ilmu yang dipunyai, tentu saja semakin baik, semakin kompre ketika dia melakukan asuhan keperawatan. Dan dia juga akan melihat per individu manusia ini dari mana, tentu dari mana, umurnya berapa, bagaimana keluarganya, itu semua akan mewarnai pola asuhan keperawatannya atau pendekatannya. Kemudian berinteraksi dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal, mempunyai kemampuan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini yang penting adalah bagaimana si perawat itu membantu pasien untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dia bisa hidup dan berkembang. Kita garis bawahi kebutuhan dasar manusia. Kalau ini silahkan dibaca aja, saya rasa ini lingkungan juga penting, internal dan eksternalnya. Kemudian intervensi keperawatan. Nah, ini kalau di sini sangat panjang ya, dikembangkan dari paradigma keperawatan, bentuk pelayanan profesional merupakan kajian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan biopsikososio-kultural yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, komunitas, baik sakit maupun sehat, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Luar biasa intervensi keperawatannya, banyak banget, ilmunya sebesar apa sih gitu ya. Kemudian keperawatan merupakan bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan atau mental dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Kalau kesehatan silahkan dibaca sendiri, apa aja sih isinya gitu ya. Nah, sekarang model konsep. Model konsep itu apa sih? Nah, nanti kita lihat satu persatu. Lebih kurang ada 20 model konsep yang telah diuji cobakan penerapannya, khususnya di negara berkembang. Tapi yang kita akan bahas hanya ini aja ya, ada yang dari Florence, ada dari Peplo, Henderson, Orem, King, Roy, dan Watson. Florence itu apa sih ilmunya dia? Nah, itu dikenal tahun 1860, penekanan pada faktor lingkungan. Mempunyai keyakinan bahwa lingkungan mempengaruhi keadaan sehat. Upaya utama perawat adalah menjaga kesehatan melalui pengelolaan lingkungan yang meliputi udara, air, pembuangan limbah, kebersihan, serta sinar matahari. Pertanyaan saya, teori Florence ini masih dipakai enggak? Masih relevan nggak? Kira-kira itu ya, silahkan ditelah kembali. Kemudian yang Peplo itu tahun 6380 dikembangkan teori tentang
psikodinamik, penekanan pada pentingnya hubungan antar manusia, sehingga bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian memandang perawatan suatu kekuatan yang matang, dan direalisasikan sebagai pengembangan kepribadian melalui proses pendidikan terapeutik. Nah, ini selalu bunyinya tadi udah lingkungan yang kondusif, kemudian yang terapeutik, ada komunikasi terapeutik, ini juga pendidikannya juga sifatnya harus seperti itu. Kemudian kalau dilihat hubungan perawat dan klien itu ada 4 fase, ada fase orientasi, ada fase identifikasi, ada eksploitasi, dan resolusi. Bisa nggak sih masing-masing teori tadi bergabung? Bisa ya, kombinasikan antara apa dan apa bisa. Nah, ini yang saya garis bawahi bahwa ini digunakan di Indonesia. Fokusnya adalah 14 kebutuhan dasar dari Henderson, ada pernapasan. Kalau pola nafas pasien tersumbat slam, nggak usah diminta perawat harus membersihkan jalan nafas gitu kan ya. Kemudian makan itu memang yang membuat adalah yang menentukan dietnya siapa, dokter atau ini ya, atau ahli gizi ya, kerjasama lah misalnya. Yang menyiapkan makannya siapa, orang gizi. Kemudian orang gizi tumpang tindih sama keperawatannya sampai di mana. Misalnya, gizi nyampaikan itu sampai ke meja pasien, tapi sampai ke mulut pasien, yang masuk ke pasien itu siapa yang paham? Pasti perawatnya. Karena perawat yang ada di situ 24 jam tadi, bisa aja sih tidak dimakan misalnya, atau sisa kayaknya apa pasiennya nggak doyan makan, ternyata dia bawa makanan dari luar. Jadi ada hal-hal di mana perawat itu melakukan asuhan keperawatannya seharusnya panjang ya, asuhan keperawatan langsungnya harusnya panjang karena 14 kebutuhan dasar ini. Tapi sayangnya karena banyak sekali tugas-tugas tambahan sehingga ini sering terabaikan. Pasiennya udah mandi belum? Nah, kita nggak tahu juga ya. Kemudian istirahatnya seperti apa? Kemudian kalau pasien anak-anak tumbuh kembangnya bagaimana? Boleh nggak sih temannya besuk datang ke rumah sakit? Biasanya peraturan rumah sakit nggak boleh karena anak-anak seusia itu rentan, misalnya seperti itu. Tapi gurunya boleh nggak datang? Boleh nggak dia mengerjakan PR? Nah, itu sebetulnya kita kembangkan di sini supaya tumbuh kembang anak juga tidak tersendat karena dia harus opnam. Kemudian kalau kita lihat fungsi unik perawat ini adalah membantu individu baik sakit maupun sehat dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan, penyembuhan, dan kematian yang damai. Oleh karena itu spiritual care-nya itu juga menjadi sangat penting. Individu adalah keseimbangan psikologis dan emosi. Dan yang kita hadapi dalam pelayanan keperawatan yang kita hadapi tadi, 24 jam kita bersama dengan pasien, 24 jam kita bersama dengan keluarga pasien, di mana semuanya punya perkembangan emosi yang sangat tergantung dengan situasi dan kondisi saat itu. Pasiennya tiba-tiba kritis, keluarganya panik, dan bagaimana si perawat menghadapinya itu luar biasa ya. Jadi sering sekali itu konfliknya di situ. Kemudian individu membutuhkan pertolongan untuk sehat, itu saya rasa ya kita semua paham. Kemudian kalau yang OREM ini ada self care, kemandirian, keperawatan diri. Ini silahkan dibaca, tapi di sini ada hal yang penting bahwa adanya keterbatasan dalam perawatan diri itu memerlukan bantuan. Ada 5 metode bantuan, ada membantu, ada membimbing, ada mengajarkan, mendukung dan menyiapkan lingkungan sehingga individu dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian sistem kesehatan itu ada 3 tipe, sistem bantuan penuh. Sistem bantuan penuh itu pada siapa? Perawat itu melakukan bantuan penuhnya. Pada pasien mana? Misalnya pada bayi, pada pasien koma gitu ya. Itu full. Itu perawatan yang total care namanya. Nah, kemudian kalau sebagian itu seperti apa? Misalnya pasien yang membutuhkan bantuan ketika dia mau ke toilet. Pasien yang membutuhkan bantuan karena dia tidak bisa mandi sendiri karena tangannya dan sebagainya, tapi dibantu. Kemudian ada pasien yang
perlunya untuk edukasi aja. Misalnya pasien yang mau operasi, biasanya pre-opnya itu ada nggak edukasinya dari perawat? Ada. Dari perawat ada, dari dokter ada gitu ya. Jadi edukasi tadi harusnya berjalan untuk menurunkan tingkat kecemasannya misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang King itu adalah personal system, itu larinya ke body image ya. Kemudian sistem konsep interpersonal atau grup, adanya interaksi, komunikasi, transaksi, peran, stres, dan coping. Ini saya rasa antara King, Orem, dan sebagainya tadi bisa nggak digabung? Bisa aja, tergantung dari mana yang dibutuhkan. Nah, kemudian kalau Roy di sini banyak digunakan di pendidikan, pelayanan, dan riset. Fokusnya adalah individu sebagai suatu sistem biopsikososial yang adaptif, yang menggunakan siklus umpan balik input, proses, dan output. Individu dan lingkungan ada sumber stimulus. Ini silahkan dilihat saja. Kemudian ini Watson ini juga sangat penting, digunakan 8588. Praktek caring adalah inti dari keperawatan. Dua prinsip utama dalam keperawatan adalah care dan cinta, karena ini adalah suatu energi utama dan universal. Care dan cinta artinya bagaimana tingkat kepedulian kita ketika kita menghadapi pasien. Dan ini merupakan syarat untuk tetap dapat hidup dan juga sebagai makanan pokok pada manusia. Artinya apa? Artinya ini yang akan menenteramkan pasien kita kalau kita care dengan penuh cinta kasih ya. Saya rasa cinta kasih kita artikan bagaimana kita bisa sayang kepada dia, bagaimana kita iba kepada dia, itu dibahas di etika. Kemudian tidak hanya mengandung unsur emosi, kepedulian, tingkah laku atau keinginan, juga respon individu. Karena ini adalah suatu proses intersubjektif dan moral ideal dan perawatan hanya dapat didemonstrasikan secara interpersonal. Artinya saya tidak bisa ngomong saya sudah caring, saya sudah peduli sama pasien saya. Nggak bisa, harus dilihat. Makanya harus observasi. Kemudian ini sangat efektif untuk promosi kesehatan dan dapat meningkatkan kesehatan dirinya. Respon caring adalah menerima individu pada saat ini dan yang akan datang. Nah, lingkungan caring katanya di sini merupakan perkembangan yang efektif dan memperbolehkan individu memilih tindakan terbaik untuk dirinya. Tindakan melibatkan para klien adalah peristiwa transpersonal yang mengembangkan keterbukaan. Bagaimana sih pasien itu bisa menyampaikan keluhannya kalau dia sudah tidak percaya kepada perawatnya? Bagaimana perawat tadi bisa mengembangkan diri sehingga tampilannya, performanya itu bisa diterima oleh pasien bahwa dia itu akan merawat pasiennya dengan baik. Kemudian karakteristik abstrak adalah individu yang unik. Ini silahkan dibaca. Nah, ini kira-kira, dan pertanyaannya bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif? Itu pertanyaannya. Nah, tapi nanti kembali lagi, kita akan bicara tentang tugas. Tugas kelompok, apa yang dapat dilakukan rumah sakit untuk menumbuhkan profesionalisme perawat? Pertanyaannya cuma satu, tetapi jawabannya tentu saja panjang. Dan teman-teman, saya belum sampaikan bahwa tugas ini bobotnya 10% dari penilaian. Bobot 10%, kemudian tugas itu 20%, absen itu 10%, kemudian UTS 30% dan UAS 40%. Jadi tugas ini lumayan menolong karena 20% tingginya. Absen 10%, udah 30 sendiri kepotong. Itu kira-kira teman-teman ada diskusi? Satu kelompok tidak boleh lebih dari 4 orang. Jadi kita ada 30 berapa tadi? 34. Silahkan dibagi sendiri kelompoknya. Dan saya harap next pertemuan kita yang akan datang masih ketemu dengan saya sebelum materi teman-teman presentasi. Jadi tugasnya ini bentuknya adalah PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Power, kekuatan poin, hanya poin-poin penting, bagaimana Anda melihat poin-poin penting yang ada di sini, seperti itu. Kira-kira gitu. Ada pendapat?
Atau ada masukan? Bisa diterima nggak sih apa yang saya sampaikan tadi? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya, meskipun bahasanya mungkin saya kurang bagus bahasanya, tapi mudah-mudahan bisa. Oke, ada pendapat? Kalau teman-teman melihat bagaimana eh, kebutuhan dasar manusia tadi, 14 kebutuhan dasar manusia, karena itu yang diacu di Indonesia, apa kelemahan di rumah sakit kita masing-masing? Yuk, monggo kita diskusi sebentar. Ada yang mau menyampaikan? Mas Iwan mau menyampaikan, Mas Iwan. Monggo. Sementara belum, Bu. Belum. Kalau lihat 14 kebutuhan dasar tadi, pasien saya yang kurang apa sih? Ketika teman-teman, misalnya teman-teman itu mendekati pasien kita, bau nggak pasien kita? Mandi nggak pasien kita? Itu kerjaan siapa? Gitu ya. Oke. Kemudian kalau menjaga lingkungan yang aman, pernah nggak teman-teman kepala ruangan atau siapalah itu yang bertanggung jawab itu melihat toilet-toilet yang ada di ruangan-ruangan? Meskipun itu dikerjakan oleh cleaning service, tapi tanggung jawab keamanan tetap ada pada perawat. Kalau kamar mandinya licin, boleh dong saya tegur uh, cleaning service saya. Itu ya, ada nggak ke arah sana? Terabaikan nggak itu? Ada nggak misalnya visit pagi atau ronde pagi perawat ketika overrun, kemudian menanyakan kepada pasiennya, Ibu, Bapak, apakah Bapak Ibu dalam ini kemarin atau sekarang itu buang air besarnya lancar nggak? Ada nggak seperti itu? Kira-kira. Ini semua pekerjaan di dunia keperawatan, tapi sering terabaikan karena banyaknya tugas-tugas tumpang tindih. Apa komentar teman-teman? Yuk, silahkan. Apa yang perawat nih, silahkan. Teman-teman perawat nih, monggo, silahkan sumber saran. Monggo, siapa tadi? Ada komentar? Izin, Bu, Iya, silahkan. berkomentar sedikit. Kalau di tempat kami, eh, 4 tahun yang lalu memang banyak permasalahan di keperawatan, Ibu ya. Iya. Misalkan kurang kepedulian dan sebagainya. Tapi ternyata setelah adanya pergantian direktur, kebetulan direkturnya sangat memahami tentang perawat. Iya. Itu beliau memberikan adanya kenaikan insentif, sehingga sedikit demi sedikit perawat itu mulai ada perubahan. Yang tadinya kalau di rumah sakit kami kebetulan di rumah sakit TNI, Bu. Oh, iya, Pak. Jadi kalau identik kalau misalkan perawat di rumah sakit TNI itu kan katanya jutek, judes, mukanya muka perang gitu kan. Nah, Ya. itu jadi memang apalagi kalau perawatnya perawat yang sudah tua-tua ya, Bu ya. Iya, kalau yang tua kenapa? Ini aku tua loh, Pak. Oke, lanjut lanjut. Oke, Ya, udah ketawa maksudnya tua. perawat yang sepuh-sepuh gitu ya. Ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Yuk, Nah, monggo tapi silakan. alhamdulillah sekarang sih sudah lumayan, Ibu. Oh, Kalau kita lihat di Google Review maupun di mm, apa di aplikasi smart yang kami punya, ya sudah sudah lumayan lah membaik. Jadi kalau dari yang saya amati ya memang tugas perawat banyak, cuman ya insentifnya kadang-kadang kurang. Mungkin dari situlah motivasinya yang agak-agak agak agak berkurang. kurang Tapi kalau misalkan dia insentifnya ditambah, gajinya lumayan ya, kemungkinan ini gitu ya, Mas Iwan. sendiri di negara kita yang paling kecil gajinya, ya, dibanding di negara-negara ASEAN lain. Terima kasih, Bu. Iya, iya, betul sekali, Mas Iwan. Oleh karena itu, keluhan dari teman-teman rumah sakit swasta yang di kota-kota besar itu ada yang ngeluh gini, Bu Atun, aku pusing deh. Kenapa? Setiap 2 tahun perawat saya itu pindah. Setiap 2 tahun dia keluar. Setiap 2 tahun dia keluar. Kenapa itu kira-kira? Jadi rumah sakit saya ini seperti tempat pelatihan aja. Dan itu real ya terjadi. Kenapa? Kalau di kota-kota besar ternyata si perawat ini
cuman mencari pengalaman kerja. Kenapa cari pengalaman kerja? Karena persyaratan untuk bekerja di luar itu 2 tahun kerja. Jadi setelah 2 tahun kerja sambil bekerja, saya nggak peduli gaji saya berapa. Tetapi yang penting saya nanti keluar dapat surat pernyataan bahwa saya sudah 2 tahun kerja. Dan di samping itu saya belajar bahasa yang ingin saya tuju. Kemana nih? Ke Jepang, ke Jerman, ke Belanda. Dan banyak sekali permintaan negara luar itu menginginkan perawat kita dari Indonesia. Katanya, tanda petik, katanya perawat kita itu baik, katanya gitu. Katanya ya, tetapi sekarang lagi persaingan dengan Filipina. Katanya Filipina juga katanya lebih baik. Jadi kita bersaing juga, keluar pun bersaing. Tapi kalau yang di kota-kota kecil, katanya teman-teman perawat yang di situ keluarnya itu karena mereka pengen ke PNS. Benar nggak? Pengen ke PNS, saya lebih aman kerja sebagai pegawai negeri daripada saya kerja di swasta, karena menurut hemat saya tidak mendapatkan jaminan sesuatu di next-nya. Gitu. Padahal gaji swasta lebih tinggi kali ya. Benar nggak? Iya, benar. Silahkan. Ada pendapat lain, monggo. Izin Bu, Oh, ya, monggo Bu, silakan. saya Yuk, yuk. dengan Febriadi Bu. Iya, monggo. Kebetulan saya sempat juga Bu melihat bagaimana cara apa ya kinerja, nggak usah jauh-jauh, maksudnya di Indonesia aja Bu, Iya, kerjanya perawat di Jakarta. Kebetulan saya juga residensinya dulu di RSCM Bu, iya. Rumah Sakit Persahabatan sama Rumah Sakit Tangerang. Mm-mm. Kemudian saya bandingkan dengan saat saya sekarang berdinas di Kota Bengkulu, Bu. Iya. Eh, yang mau saya tanyakan sebenarnya kompetensinya perawat itu dalam hal yang diajarkan, maksudnya, Bu. Yang diajarkan itu sama Mm-mm. atau tidak ya, Bu ya? Karena kalau misalnya saya lihat di kota-kota besar itu, eh, dalam pelayanan itu memang tugas perawat itu banyak, maksudnya kayak gitu kan. Tapi mereka itu bisa mengelola pekerjaannya mereka itu sesuai kompetensinya. Misal, yang Mm-mm. namanya perawat itu kan mengasis, maksudnya membantu pasien ini untuk sembuh. Seperti Mm-mm. pagi-pagi mereka siapkan semua air, Mm-mm. kemudian bukan mereka yang mandikan, kecuali memang pasien itu pasien-pasien VIP ya Bu ya. Kalau di kelas-kelas bangsal itu kan karena ada yang menunggu itu, Mm-mm. perawat itu menyiapkan air dan itu mereka kerjakan semua, terus membagi tugas. Itu saya lihat, maksudnya tuh yang waktu di RSCM itu perawat-perawat yang apa yang magang ya Bu ya, perawat yang ngambil Mm-mm. nurse itu tuh mereka mengerjakan itu semua, mulai menata Mm-mm. dari kerjaan mereka. Terus Mm-mm. saya lihat bandingkan ke rumah sakit swasta di luar yang di Jakarta Mm-mm. itu juga, Rumah Sakit Persahabatan, Mm-mm. Rumah Sakit Umum Tangerang, itu semua sama. Tapi berbeda dengan kondisi di waktu saat saya dinas di Bengkulu, baik di rumah sakit swasta di Bengkulu maupun rumah sakit Mm-mm. tempat saya berdinas sekarang, kayak gitu. Itu yang mau saya pertanyakan. Saat itu saya bertanya, apakah ilmu yang didapat di dalam mereka Mm-mm. perkuliahan itu dalam prakteknya nggak sama atau kayak gimana? Bahkan saya tanyakan juga cara eh, apa ya, cara memasukkan obat pun mereka pun nggak tahu kayak gitu. Maksudnya eh, apa yang salah dengan Dunia eh, pendidikan. yang didapat kompetensi itu itu kan sebenarnya kan Bu, eh, yang didapat di dalam perkuliahan mereka ya Bu ya. Iya. Kami seperti kita juga yang tenaga medis, maksudnya Mm-mm. dokter, dokter gigi, apa yang kita Ya. dapat di selama pelajaran ya itu yang kita kerjakan kayak gitu nanti di selama Iya. pekerjaan. Masalah mereka, attitude mereka nggak baik itu adalah individu yang mereka bawa sendiri kan Bu. Tapi yang ini yang saya tanyakan itu adalah basic yang mereka harus kerjakan Oke. kayak gitu Bu. Makanya saya bertanya, apa sih kompetensinya perawat ini sampai ada satu kesenjangan yang apa ya, kalau misalnya saya bandingkan bilang apakah karena SDM-nya, apa karena
apa ya, karena ekonomi kali ya Bu ya. Itu Bu mungkin bisa dikasih masukan Bu, mungkin bisa jadi satu Oke, saran saat saya nanti bisa memberikan masukan kepada perawat-perawat di sini gitu. oke, baik. Makasih, masukannya bagus ya. Kurikulum sama, kurikulum nasional yang dipakai. Berarti kompetensinya harusnya sama. Gitu kan? Tadi kan kalau kita bicara input, proses, output, tapi di prosesnya barangkali satu. Kemudian mungkin di SDM-nya, SDM-nya itu SDM siapa? SDM pengajarnya. Misalnya dosennya bagaimana. Nah, ini ada suatu hal yang tanda petik ini ya, Pak Febri. Contohnya gini, ada yang bilang, kok lulusan D3 lebih baik daripada lulusan S1? Ada yang bilang gitu. Saya tanya, apanya yang lebih baik? Kalau keterampilan, mungkin. Kenapa? Karena kurikulumnya lain. Kalau kurikulum di D3, itu kan sekitar 60-70% itu adalah praktek. Sementara sisanya 30-40% itu teori. Kemudian kalau di S1-nya itu dibalik. Teorinya lebih tinggi dibandingkan dengan prakteknya. Oleh karena itu dia harus nurse. Gitu kan? Kalau dia nurse kan tambah 1 tahun tuh. Berarti kan dia praktek. Nah itu nggak bisa dibandingkan ketika anak D3 tadi prakteknya banyak banget gitu. Kemudian dia udah sekian tahun berarti keterampilan teknisnya akan lebih baik. Tapi bagaimana dengan thinkingnya gitu kan kalau dia tidak menambah. Nah, kemudian ada teman-teman lagi yang dari D3 kemudian melanjutkan ke S1 keperawatan, gitu kan ya? Ada kan yang dari D3 ke S1 keperawatan. Apanya yang dipulas? Dipulas ada teorinya yang mestinya dikuatin karena apa praktikanya dia udah dapatnya banyak gitu. Kemudian kalau dibandingkan lagi, ini ada teman lagi gini dari daerah Sumatera deh, saya nggak sebutin kotanya. Teman saya bilang, Bu Atun, susah banget nih ngatur anak S1. Kenapa? Kalau saya ini dia ngelawan terus, katanya gitu. Pokoknya saya ngomong gini, ya nggak, pokoknya dia tuh kayaknya kurang mau ini gitu loh. Kemudian saya bilang, eh, dia selalu bilang apa? Dia bilang, kalau saya baca dari teori ini begini, kalau saya baca dari teori ini begini, gitu. Nah, teman saya yang tadi D3 dia bilang, kalau menurut pengalaman saya begini, kalau menurut pengalaman saya begini. Jadi bagaimana pengalaman melawan teori gitu kan? Harusnya kan ini disatukan. Kalau disatukan kan menjadi baik. Saya bilang, coba itu anak Jakarta ya saya bilang gitu. Karena yang berani lawan itu biasanya anak kota besar kan. Karena udah biasa dengan asertif di Jakarta si perawatnya berani negur dokter. Tapi di daerah berani nggak? Misalnya seperti itu. Contohnya berani menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, sekarang saya bilang coba dikasih pekerjaan yang sifatnya ke arah-arah konsep. Ternyata hasilnya bagus. Nah, kemudian pertanyaan saya lagi, bagaimana caranya mengembangkan perawat yang dia harus mengejar ilmunya, tetapi pekerjaannya numpuk. Kesempatan belajarnya ada nggak di rumah sakit kita? Pertanyaannya lagi, ada perpustakaan nggak di rumah sakit kita masing-masing? Di ruangan kita ada nggak buku saku? Paling tidak 10 penyakit terbesar, misalnya seperti itu. Nah, itu kan akan menambah. Kalau di kota besar seperti RSCM, kemudian persahabatan, rumah sakit pemerintah, itu tanda petik ya Pak ya, perawatnya oke. Katanya kalau lulusan RSCM itu akan diterima dimanapun juga bagus. Katanya begitu. Keterampilannya bagus. Pengetahuannya bagus. Kenapa? Karena terpapar dengan teman-teman residen. Teman-teman dokter yang ambil spesialis, teman koas yang mereka saling diskusi dan secara tidak sengaja itu masuk terus. Jadi kalau dibandingkan katanya rumah sakit pemerintah itu lebih bagus pada keterampilan dan pengetahuannya. Kalau rumah sakit swasta katanya lebih bagus pada interpersonalnya, pada komunikasinya. Karena disitulah letaknya. Kira-kira begitu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa berbeda? Kembali lagi kepada proses, Pak. Tapi kurikulum sama, harusnya sama. Makanya ada akreditasi itu kan. Tetapi akreditasi kita tahu semua bahwa kadang-kadang angkanya itu entah dimanipulasi, entah bagaimana kan gitu. Ya kan itu sama. Kira-kira itu Pak. Kejawab nggak Pak Febri? Kejawab Bu. Jawabannya. Mungkin memang Oke. memang ya lingkungan ya Bu ya. Jadi istilahnya tuh juga. Ya, lingkungan, kemudian ya tadi kurikulum sama
tapi kok lulusannya beda gitu kan ya. Nah, sekarang kalau yang D3-nya D3 mana? Maaf, S1-nya S1 mana? Misalnya S1-nya S1 swasta tanda petik yang entahlah dosennya bagaimana gitu kan. Tetapi D3-nya kita anggap dari kementerian, Poltekkes. Ternyata dosen D3 Poltekkes tadi minimal S2. Jadi secara tidak sengaja dosen tadi meng-S1-kan anak D3. Analisisnya bagus-bagus anak-anak D3 yang dari ini Poltekkes. Kenapa? Karena dosennya meng-S1-kan tadi, nggak sengaja itu. Gitu kira-kira Pak. Jadi kadang-kadang kok lebih bagus ini gitu. Ya, kembali lagi. Oke, ada lagi? Enggak sih, Bu. Sama-sama. Teman perawat nih coba tolong kasih masukan kita. Mana? Halo? Nggak ada. Oke. Teman dari Halo, ada. Bu. Yuk, silakan. Mau kasih Iya. masukan, Diko, Yohana. Iya, Bu. Izin memberi masukan sedikit, Bu. Mungkin saya sedikit menanggapi dari pertanyaan Dr. Febri tadi. Ya. Kenapa sih selalu kayak mahasiswa magang gitu yang harus melakukan personal hygiene kepada pasien gitu. Nah, di sini biasanya itu untuk mahasiswa magang, mereka punya suatu penilaian gitu. Jadi mereka melakukan personal hygiene ini kepada pasien untuk mendapatkan nilai dari magang mereka itu, atau dari misalnya nurse, atau untuk D3 itu praktek magang di rumah sakit, seperti itu. Nah, kemudian kalau di tempat saya itu kami melihat situasi pasien. Kalau memang dia bed rest, tetap kami memperhatikan personal hygiene-nya gitu. Dan itu kami perawat yang memandikan. Nah, kalau misalnya pasien itu dia bisa mandiri atau tidak terlalu bergantung sekali, kami melihat situasi kami dengan tenaga perawat yang misalnya kurang tenaga. Berarti kami komunikasikan dengan keluarga. Tetapi sebelumnya kami sudah memberitahu dulu kepada keluarga bagaimana cara memandikan pasien dengan kondisi seperti ini. Jadi kami sudah edukasi dulu, keluarga pasien sudah paham, baru kami minta untuk jikalau waktu mungkin kami banyak pasien, kami belum bisa menangani. Kami sampaikan kepada keluarga atau edukasi terkait personal hygiene-nya pasien, seperti itu. Tetapi kalau pasien itu total care, kami memang harus yang melakukan hal itu. Jadi kemudian dalam pemberian obat, itu dalam kurikulum kami, itu kami belajar. Itu entah itu dari oral, injeksi, IM, IV, gitu. SC itu tetap kami belajar dalam kurikulum dalam pendidikan seperti itu. Jadi seperti tadi yang Ibu juga sampaikan bahwa itu tergantung kepada kampus-kampus tertentu bagaimana dia menerapkan kurikulumnya seperti itu. Jadi ya itu sih pengalaman yang saya alami. Jadi kami tidak lepas tangan, tetapi kami tetap memberikan edukasi kepada keluarga pasien dalam hal-hal tertentu yang bisa keluarga lakukan. Jika kami mempunyai kendala atau misalnya bisa melakukannya sendiri seperti itu. Jadi tidak lepas tangan dari tanggung jawab sebenarnya. Seperti itu sih yang saya alami, Bu. Terima kasih. Ya, makasih. Berarti semakin berat situasi pasiennya, harusnya perawat yang harus pegang gitu ya, kira-kira begitu. Iya, Bu. Kemudian konsepnya adalah kalau mahasiswa magang bukan menjadi tambahan tenaga ya, konsep loh ini ya, bukan menjadi tambahan tenaga, tetapi apa? Adalah edukasi tadi kan. Kalau misalnya pasiennya itu mau pulang, edukasi pada keluarganya bagaimana cara memandikan gitu ya, sebetulnya konsepnya. Namun suka jadi salah kaprah gitu. Oh, kebenaran nih anak-anak magang banyak nih, sehingga bisa gitu ya. Itu yang kita harus. Tapi kembali lagi, kita
jenjang karirnya udah sampai di mana. Begitu kan? Jenjang karir artinya kan ada nanti teman-teman belajar karirnya itu ada perawat yang fungsional atau klinis gitu kan. Kemudian ada perawat manajer, kemudian ada perawat pendidik, kemudian ada perawat peneliti. Ada 4 jalur nih. Gitu kan. Nah, sekarang perannya itu di mana? Kalau anak-anak magang pasti dipegang oleh teman-teman perawat pendidik, harusnya kan begitu. Berarti kan tadi benar bahwa itu adalah memenuhi keterampilan tanda petik dalam kurikulum tuntutan kompetensi. Berarti kan diajarkan tuh betul. Nah, kemudian ada lagi yang bilang, ini kan undang-undang ini kan apa kedokteran ya waktu itu, bahwa yang sifatnya invasif harus dokter nih yang lakuin. Gitu kan? Waktu itu kan. Tapi kenyataannya perawat masih melakukan. Nah, sekarang pertanyaannya boleh nggak? Kembali lagi ke kurikulum. Diajarin nggak dia nyuntik? Diajarin nggak pasang infus? Berarti dia kompeten dong. Gitu kira-kira. Kalau dia kompeten, bisa kompeten karena melakukan itu berarti oke. Nah itu, tapi regulasinya seperti apa? Boleh nggak dilakukan oleh ini? Itu limpah tugas atau apa? Tanggung jawab siapa dan sebagainya. Itu nanti kita belajar di legal aspeknya. Itu kira-kira teman-teman. Ada lagi? Teman antropologi, teman. Oh ya, silahkan. Ya, baik Bu, izin mau menanggapi sedikit juga Bu terkait dengan manajemen keperawatan ini. Menurut hemat kami juga di beberapa daerah, terutama mungkin untuk yang di kabupaten ya Bu, itu standar sebagai seorang kepala ruangan itu memang biasanya masih kebanyakan itu ada di bahkan ada yang masih D3 itu juga sudah diangkat sebagai kepala ruangan begitu Bu. Mungkin beda di kota-kota besar yang mungkin standarnya sudah harus S1 profesi atau bahkan sudah MKep ya Bu, S2 seperti itu. Sehingga otomatis penanganan dalam unitnya sendiri itu pun pasti akan berbeda dan itu juga terasa di kami karena ada beberapa unit di kami pun masih D3 Bu, tapi sementara sudah sekolah begitu. Sehingga penanganan dalam level klinisnya atau mungkin manajemen ruangannya itu sungguh jauh berbeda begitu. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada ndak perawat yang mungkin melihat ini kamar mandinya sudah dibersihkan atau belum. Itu sepertinya tidak akan sulit dilihat oleh perawat-perawat yang memang klinisi dalam artian memang yang pelaksana ya Bu ya gitu. Jadi memang harus betul ada peningkatan level atau ya tadi mungkin peningkatan S1 atau S2 keperawatan yang memegang unit tersebut begitu. Dan juga ini kan tadi kompleks Bu, kalau kita bicara dari pasien masuk sampai pasien keluar itu semua dihandle oleh keperawatan gitu. Bahkan banyak penunjangnya pun yang harus dihandle oleh keperawatan seperti itu. Sehingga mungkin beban yang overload ini itu mungkin juga berpengaruh terhadap apa namanya pola kerja dari perawat tersebut begitu. Kemudian untuk saat ini kita juga sudah terbantu dengan adanya case manager atau MPPRS ya Bu, di mana memang MPP ini kan memang yang biasanya selalu berfokus terutama di sore hari di mana mungkin orang kantor sudah tidak ada begitu, kepala ruangannya juga sudah tidak ada karena kepala ruangannya semua dinas pagi, sehingga yang sore ini terkadang terlewat begitu pelayanan ke pasien atau mungkin hal-hal administratif pasien begitu. Nah, case manager ini betul-betul membantu, perawat case manager ini betul-betul membantu untuk menghandle hal-hal seperti itu begitu. Sehingga miss terhadap pelayanan pasien itu berkurang, terus kemudian administratif terutama rumah sakit yang BPJS itu kan memang agak ribet Bu. SEP harus diperhatikan, itu pun dihandle juga oleh perawat ruangan, harus dicek apakah ini 3 kali 24 jam sudah selesai dan lain sebagainya seperti itu. Apakah pasiennya premi atau ada denda harus diselesaikan segera gitu. Jadi memang bebannya memang terlalu tinggi seperti itu. Kemudian tadi Ibu juga singgung terkait dengan gray area atau area abu-abu gitu dan itu memang kalau di kami terjadi di banyak sekali di UGD ya Bu, di mana perawat-perawat juga minta bahwa seperti menginfus itu kan juga kompetensinya seorang dokter umum Bu gitu. Nah, dokter UGD kan juga wajib harus bisa gitu. Tapi pada kenyataannya semua pasien datang itu perawat yang infus gitu. Sehingga pada akhirnya kami pernah membuat suatu keputusan di manajemen karena sama seperti kateter juga pasang
pasang kateter, pasang infus. Kami panggil semua teman-teman dokter umum dan berbicara terkait ini. Akhirnya diputuskan 2%, 2% kalau saya tidak salah waktu itu 5% dari jasa medis teman-teman dokter umum itu dibagikan oleh ke teman-teman perawat UGD seperti itu, Bu. Jadi karena memang ini areanya masih abu-abu, kemudian perawat juga seperti apa ini gitu. Akhirnya diputuskan seperti itu dan memang teman-teman dokter umum juga menyetujui akan hal itu gitu. Bahkan ada DPJP juga yang rela karena dibantu oleh perawat sehingga jasanya pun diberikan sekitar 10% seperti itu, Bu. Itu mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, makasih masukannya luar biasa ya. Ternyata permasalahannya sangat kompleks ya. Jadi kita kalau bicara tentang SDM jangan pernah menuntut kualitas kalau kuantitasnya aja kita nggak tahu cukup apa enggak, gitu kan? Nah, kemudian banyak sekali keluhan kurang perawat. Tapi benar nggak kurang perawatnya atau tenaga lain yang sebetulnya yang kurang? Karena perawat melakukan pekerjaan lain tadi, gitu kan? Berarti mesti harus melihat sesungguhnya dan pakai rumus apapun juga tidak akan cocok kalau kita tidak survei sendiri di rumah sakit kita, gitu. Jadi masing-masing kalau survei sendiri itu dengan daily log, kemudian itu digunakannya sekitar 20 harian gitu yang bisa dipercaya, masing-masing perawat itu menulis pekerjaannya. Jadi ada kolom melakukan pekerjaan langsung kontak dengan pasien, pekerjaan perawat tapi tidak kontak langsung gitu ya. Artinya pekerjaan tidak langsung tapi kaitannya sama perawat, pekerjaan lain di luar itu sama pekerjaan sendiri. Ternyata dari berbagai macam isian-isian tadi, banyak sekali pekerjaan yang di luar keperawatan itu sekian persen. Gitu. Jadi sehingga kesininya ngitungnya juga susah karena rumus-rumus tadi mengacu kepada kompetensi yang sesungguhnya. Sekarang pertanyaan saya, berapa jam sih perawat itu? Berapa jam waktunya dia itu bersinggungan dengan pasien? Kira-kira berapa persen bersinggungan dengan pasien selama waktu dinasnya? Berapa persen? Karena kalau kita lihat pekerjaannya, dia akan keliling terus. Akan melihat kebutuhan dasar tadi, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Tapi yang berkaitan dengan pasiennya. Banyak sekali teman-teman yang mengatakan, Bu, kurang dari 40%. Waduh, salah kalau kurang dari 40%. Itu harusnya bagaimana? Di sekitar 60 ke atas harusnya begitu. Tapi kembali lagi, beban kerjanya seperti apa? Balik lagi, SDM tidak ada yang salah. Yang salah adalah sistem. Sistemnya seperti apa? Kan gitu ya. Yang buat sistem siapa? Kita, para pimpinan. Itu teman-teman. Gimana nih kira-kira ada lagi pendapat? Ribet ya bekerja di rumah sakit. Ya enggak? Ya ada lagi. Izin Bu, Monggo. kalau dari saya sebenarnya saya mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman. Kalau di tempat saya bangga sama perawat saya karena walaupun dengan tugas yang banyak, dia mampu menyumbang service excellent yang bagus buat rumah sakit. Di mana kami mempertahankan posisi 4,9 di Google Review, itu cukup sulit. Kalau nggak dibantu perawat mungkin nggak akan nyampe. Di tempat kami sendiri memang untuk menyamakan persepsi antara perawat itu memang suatu kendala. Cuma kami dibantu oleh nurse education, jadi kami punya nurse education yang akan membantu kami di setiap saat. Jadi ketika kami kedatangan perawat baru, biasanya nanti akan dibina dulu oleh nurse education. Dan mereka punya white paper, Bu, kalau kita di sini bilangnya. Jadi mereka punya buku putih yang berisi standar apa atau kompetensi apa yang wajib dimiliki untuk bisa bekerja di tempat kami. Jadi mereka harus memenuhi standar tersebut untuk bisa nanti ada ujian panelnya juga. Kemudian kepala unit yang akan ditempati juga akan hadir di situ, apakah dia lolos atau tidak. Jadi sehingga nanti servisnya sama di semua cabang rumah sakit. Jadi di semua cabang rumah sakit nanti akan sama. Cuma memang yang jadi PR atau yang saya lihat di lapangan adalah budaya senioritas sih, Bu, culture. Jadi memang perawat senior biasanya masih merasa paling benar, sehingga biasanya yang bikin tidak betah perawat-perawat junior itu adalah
culture senioritas tersebut sih. Tapi overall dari segi tugas, kemudian dari benefit yang didapatkan, kepuasan perawat kami sih cukup oke. Karena memang di tahun ini pun kami tidak ada penambahan perawat karena secara perhitungan dan penambahan SDM cukup dan memang pembagian tugasnya sudah oke. Itu sih, Bu. Oke, udah bagus ya, alhamdulillah. Kembali lagi kredensialnya jalan itu. Subkomite kredensialingnya jalan, kerjasama sama bidangnya gitu kan. Artinya siapa yang duduk di komite keperawatan. Nah ini banyak sekali teman-teman yang masih double job. Artinya dia juga komite keperawatan, tetapi dia juga duduk di mana di ruangan sehingga tidak bisa berpisah lah ini pekerjaan gitu. Padahal harusnya kan berpisah ya, karena saya Betul. kredensial. Kalau teman-teman jadi direktur, pasti Anda harus percaya kepada saya, komite keperawatan, bahwa saya menentukan nih kredensial, saya cap nih, lah ini sudah boleh masuk ke level ini udah boleh masuk ke level ini, gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya lagi, kalau ada perawat baru, itu dia punya orientasi dulu nggak? Fase Punya, Bu. orientasi dulu? Punya. Biasanya kami akan Heeh. titipkan di rumah sakit utama kami, karena kami kan cabang, jadi ada beberapa cabang. Dia akan belajar dulu di rumah sakit utama selama 1 bulan, kemudian nanti dia akan ujian panel di sana terkait cara menginfus, kemudian asuhan keperawatan dasar, kemudian nanti Heeh. asesmen pasien, semua dia akan belajar. Kalau dia udah memenuhi standar kompetensi yang sudah diatur oleh rumah sakit, dia baru boleh masuk ke rumah sakit yang dituju. Jadi nanti dia orientasi di rumah sakit utama dulu 1 bulan, kemudian masuk di rumah sakit cabang 3 bulan untuk orientasi awal. Kemudian nanti akan didampingi terus dengan nurse education sama preseptornya. Ya, Jadi ada ya. perawat senior yang akan dampingi selama 3 bulan dia masuk. Oke, 3 bulan ya. Tapi ada kan sebetulnya di teori ini yang saya baca ya, perawat baru masuk itu di bawah diklat ya. Artinya masih di bawah bimbingan diklat lah, belum terjun langsung. Nah itu 1 tahun, katanya begitu. Karena ini 1 tahun itu honeymoon fase. Honeymoon fase itu bagaimana dia menyesuaikan diri dari pendidikan masuk ke lapangan gitu. Kemudian orientasinya kemana aja? Ke 4 besar katanya gitu ya. Ada bedah, ada anak, kebidanan, sama satu lagi apa? Bedah, anak, kebidanan, satu lagi kebidanan, penyakit dalam. Ada 4. Nah, masing-masing tadi ada rapotnya, gitu ya. Ada di sini harus mencapai apa, ini harus mencapai apa, ini mencapai apa, mencapai apa. Kemudian itu baru masuk ke perawat generalnya. General, kemudian ini baru pra-PK, praklinis ya. Ini baru masuk itu gitu dan masih di bawah pengawasan. Kira-kira tapi teman-teman bilang kayaknya kelamaan deh 1 tahun. Ya, memang seharusnya begitu gitu loh. Karena kita bisa menilai itu dalam waktu sekian bulan, 3 bulan kita baru bisa nilai. Itu kira-kira. Tapi ya karena situasi kondisi ya silahkan aja. Tetapi masih ada bimbingan ya alhamdulillah gitu. Masih nggak dilepas sendiri gitu kan. Oke, ada lagi teman-teman. Oke ya, berarti next ketemu dengan saya, teman-teman presentasi dan saya sudah menilai gitu kan. Itu udah tugas 1. Kemudian berikutnya nanti ada tugas 2 lagi. Jadi itu bobotnya karena cukup tinggi ya. Jadi ya tolong diinikan. Silahkan. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup belum? Kalau udah selesai, kita korupsi waktu 17 menit. Gitu kan, harusnya sampai jam 8 ya. Dosanya ditanggung bersama ya. Gitu teman-teman. Ada nggak untuk absen saya izin dong minta tolong di foto, tolong dibuka karena saya dituntut sebagai buktinya, saya buka juga saya. Nah, yuk silahkan. Sudah, Bu? Udah, baik kalau sudah. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Sampai ketemu lagi. Yuk, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih. Yuk, Terima keluar kasih, Bu. duluan ya. Terima Yuk. kasih, Bu. Malam Bu, terima kasih.